Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 25 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terlepas dari Belenggu. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan atau dibelenggu karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kalau Paulus di zaman terdahulu terpenjara, terbelenggu oleh rantai dan sel, namun kami ingin belajar juga melepaskan belenggu-belenggu kebiasaan buruk yang ada pada diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, terlepas dari belenggu. Kalau berbicara tentang terlepas dari belenggu, di dalam Efesus dan seluruh surat-surat Rasul Paulus adalah bagaimana Paulus mengalami di penjara dan bagaimana pertolongan Tuhan pun melepaskan Paulus dari berbagai macam problem hidup yang terjadi. Maksud yang di penjara juga itu memaknai juga sesuatu yang jauh lebih penting. Kalau kita melihat Paulus zaman terdahulu sebelum percaya kepada Tuhan, Paulus terbelenggu oleh hawa nafsu, Paulus terbelenggu oleh keinginan membunuh para murid-murid Yesus yang mengikuti jalan yang lurus. Paulus terbelenggu oleh kesombongan dan Paulus terbelenggu oleh kekejaman. Bagaimana Stefanus meninggal di depan mata dia dengan menyaksikan bagaimana orang merajam dan membunuhnya. Dan itulah belenggu yang kemudian disebut oleh Paulus sebagai hidup lama. Kalau kita melihat dalam kitab Roma, itu adalah manusia lama yang membelenggu Paulus. Namun setelah Paulus mengalami sebuah perubahan hidup, bertemu dengan Tuhan, sewaktu perjalanan menuju ke Damsik untuk mengejar anak-anak Tuhan dan untuk dibunuhnya, di sanalah Paulus kemudian dirubuhkan, dijatuhkan dari kuda tunggangan. Kuda tunggangan punya makna memang kuda, tetapi juga kuda tunggangan bisa kesombongan, kuda tunggangan juga bisa arogansi, kuda tunggangan juga bisa kedudukan, kuda tunggangan juga bisa harta benda, kuda tunggangan juga bisa hawa nafsu, dan segala sesuatu yang bisa diurai sebagai kelompok daripada dosa-dosa yang bisa dibuat oleh manusia. Tetapi setelah Paulus mengalami sebuah perubahan hidup, bertemu dengan Tuhan, mengalami pertobatan, boleh dikatakan kalau belenggu itu mengikat dan tidak bisa pergi kemana-mana, maka kata belenggu yang positif adalah Paulus sudah dibelenggu saat sekarang oleh Kristus. Paulus sudah dibelenggu oleh kebenaran. Paulus sudah dibelenggu oleh kasih yang diajarkan oleh dirinya sendiri yang berasal dari Allah yang mengasihi dia. Yang kemudian itulah yang membuat Paulus menjalankan seluruh kehidupan sampai kepada meninggalnya, bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan dan menjalankan segala perintah Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan belenggu. Dan Paulus memberikan sebuah pengajaran, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, dibelenggu karena Tuhan. Kalau dulunya dibelenggu oleh hawa nafsu, namun sekarang dipenjarakan karena Tuhan, dibelenggu karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Di dalam bagian ayat pertama ini kita berbicara tentang bagaimana setelah seseorang menerima Kristus, dilepaskan dari belenggu maut, yaitu kematian kekal dan tidak bisa mendapatkan hidup kekal. Itu dijanjikan oleh Allah. Namun itu tidak cukup. Firman Tuhan berkata, setelah engkau diselamatkan, apa yang firman Tuhan inginkan? Engkau hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Bagaimana berpadanan? Berarti ada sebuah perubahan hidup, yaitu mengenakan manusia baru dan melepaskan manusia lama yang di dalam keberdosaan. Apa itu manusia baru? Ayat 2 sampai ayat yang selanjutnya. Hendaklah kamu rendah hati. Itulah ciri manusia baru. Dibelenggu oleh sebuah kebenaran. Orang menjadi rendah hati. Hendaklah engkau lemah lembut. Artinya jangan cepat marah, jangan cepat emosi. Dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Inilah yang sesungguhnya yang harus membelenggu kita. Sahabat seperjalanan, apa kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Setiap kita seringkali dibelenggu oleh dosa, sebagaimana Paulus pun dibelenggu oleh dosa. Ada orang dibelenggu oleh konsumeris, selalu ingin belanja, punya uang, secara tidak bijaksana menggunakan, hanya berpikiran untuk kepentingan diri sendiri. Ada yang hedonis,
yaitu hawa nafsu, ada yang materialis. Bagaimana saya bisa menjadi kaya, semakin kaya, tidak peduli orang lain. Sehingga sewaktu berkat-berkat Allah itu diberikan kepada dirinya, dia tidak pakai untuk kemuliaan Allah, tapi kepentingan buat diri sendiri. Sahabat seperjalanan, di dalam rumah tangga ada orang yang terbelenggu oleh merasa diri benar. Dia selalu mengkritik orang lain, menyalahkan orang lain. Tetapi dirinya sendiri tatkala kemudian berbuat salah tidak pernah meminta maaf. Apalagi mengakui kesalahannya. Jadi artinya orang ini sudah terbelenggu oleh sebuah dosa. Merasa diri benar, merasa diri paling baik. Ada orang yang terbelenggu oleh kekhawatiran, ketakutan. Tidak beriman, tidak percaya. Setiap ada persoalan sedikit saja dia sudah gelisah, sudah takut, sudah bimbang. Seakan-akan Allah tidak ada di dalam hidupnya. Jadi ada orang yang dibelenggu oleh kekhawatiran, ada orang yang dibelenggu oleh ketakutan, ada orang yang dibelenggu oleh kesombongan, ada orang yang dibelenggu oleh hawa nafsu, ada orang yang dibelenggu suka berbelanja yang tidak penting. Ada orang yang juga dibelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan buruk lain, yaitu pemarah, mudah emosi, mudah kemudian menyerang orang lain, bergosip. Itu adalah belenggu-belenggu dosa. Dengan seluruh uraian di atas, maka sahabat seperjalanan, sadarilah kita bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang dibelenggu hanya oleh kebenaran, yang dibelenggu oleh karakter-karakter Kristus. Sebagaimana yang ditulis di sini, engkau dibelenggu oleh sikap rendah hati, engkau dibelenggu oleh lemah lembut, engkau dibelenggu oleh kesabaran, engkau dibelenggu oleh kasih yang saling membantu, dan engkau dibelenggu oleh kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Makna belenggu di dalam manusia baru adalah berarti keterikatan yang tidak pernah terlepas. Dan biarlah kita berjuang untuk membuang segala kebiasaan-kebiasaan buruk. Sehingga firman Tuhan katakan, setelah engkau percaya kepada Tuhan, engkau berpadanan dengan panggilan itu. Engkau berpadanan dengan panggilan itu. Hidup hanya sekali sahabat seberjalanan. Mari kita isi berkali-kali dengan hal-hal yang indah. Sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Apapun yang kita kejar, apapun yang kita raih di dalam dunia ini, satu hari akan terlepas. Yang akan kita bawa adalah sebuah kehidupan. Bagaimana hidup kita menjadi hamba yang setia. Sehingga sewaktu kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan, aku sudah melepaskan seluruh belenggu-belenggu dosa. Dan aku hanya mengikatkan hidupku kepada kebenaran-Mu. Aku hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidupku di dalam keluarga menjadi berkat. Hidupku di tengah-tengah masyarakat menjadi berkat. Hidupku di tengah-tengah dunia kerja, dunia usaha menjadi berkat. Hidupku di lingkungan tetangga juga menjadi berkat. Karena setiap kita masing-masing dibelenggu oleh kebenaran, diikat oleh kebenaran, bukan oleh dosa. Menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang pandai mendengar, bukan berbicara terus. Karena orang yang terus-menerus berbicara, sesungguhnya ada banyak dosa yang bisa dilakukan lewat perkataan yang tidak terkendali. Sahabat seperjalanan, pikiran kita harus bersih, hati kita harus lurus, ikhlas dan jujur di hadapan Allah. Dan komitmen integritas kita harus setia kepada semua janji yang sudah diikat, baik janji pernikahan ataupun janji yang lain. Jadi orang yang berintegritas dibelenggu oleh kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.